Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Sebelum kita menuju ke mekanisme persalinan normal, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari persalinan normal. Persalinan normal adalah proses keluarnya janin pada cukup bulan dalam umur kehamilan 37 sampai 42 minggu. Lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala berlangsung sekitar kurang lebih 18 jam dan tanpa komplikasi pada ibu ataupun janin. Menurut buku Prawiro Harjo Sarwono 2009, berlangsung sekitar kurang lebih 18 jam ini biasanya ada yang pas dengan 18 jam dan ada yang lebih cepat dari 18 jam. Kemudian pada persalinan terjadi 4 kala, yaitu kala yang pertama ada pembukaan, kala kedua ada pengeluaran janin, kemudian kala ketiga ada pelepasan dan pengeluaran plasenta. Kemudian kala 4 yaitu mulai dari pengeluaran urin selama 1 sampai 2 jam. Kala 1 yaitu pembukaan. Kala 1 itu pembukaan serviks sampai pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Kala 1 ini sendiri dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase aktif dan juga fase laten. Fase laten ini yaitu pembukaan sampai 3 cm yang berlangsung selama 7 sampai 8 jam. Kemudian fase aktif ini berlangsung selama 6 jam, yaitu dibagi menjadi 3 subfase. Ada periode akselerasi, periode dilatasi, dan juga periode deselerasi. Pada kala 2 yaitu pada ibu primigravida itu ada berlangsung selama 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian pada multigravida yaitu setengah jam sampai 1 jam. Kemudian kita lanjut pada gerakan pada persalinan normal. Selama proses persalinan ini, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul, atau biasanya disebut dengan 7 cardinal movement of labor, yaitu yang terdiri dari engagement, descent atau penurunan, fleksi, putaran paksi dalam atau internal rotation, terus ekstensi atau extension, putaran paksi luar atau external rotation, terus yang ketujuh ada ekspulsi. Kita lanjut ke gerakan yang pertama, yaitu ada engagement. Engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin atau biasanya kepala telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah pada primigravida terjadi pada bulan terakhir, namun pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Diameter terbesar dari presentasi bagian janin, nah ini kepala, telah memasuki rongga panggul. Nah, ini rongga panggulnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu descent atau penurunan. Descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan ini terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir yaitu ada sinklitismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Nah, ini contohnya. Asinklitismus normal, ini sinklitismus nih, yang ada sutur sagittal, occipital frontal, terus ada pelvisnya, ini sejajar. Kemudian yang kedua ada asinklitismus anterior. Nah, yang seperti ini kepala janinnya mendekat ke arah promontorium sehingga parietalis lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada asinklitismus posterior.
yaitu kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Nah, yang posterior yang ini. Jadi dia tertahan di simfisis pubis. Yang putih-putih ini yaitu simfisis pubisnya. Maaf, yang putih-putih itu jalan lahirnya, simfisis pubisnya itu masih di atasnya. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu ada fleksi. Setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Kemudian terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Jadi intinya fleksi ini yaitu pergerakan dagu menempel ke dada. Nah, ini contoh gambarnya, jadi dagu janinnya menempel pada dada. Gitu. Itu namanya gerakan fleksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gerakan putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam ini dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Nah, yang fleksi tadi menempel ke dada. Kemudian putaran paksi dalam ini kepalanya diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar mencapai otot. Nah, ini simfisis pubisnya yang atasnya itu. Kemudian lanjut ke gerakan selanjutnya, ada ekstensi atau extension, yaitu saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu janin lahir akibat ekstensi. Nah, ini gerakan ini janin mulai keluar ya. Keluarnya kepala ini terjadi defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiputnya melewati permukaan bawah simfisis pubis. Kemudian kepala ini keluar mengikuti sumbu janin lahir akibat gerakan ekstensi ini. Kemudian selanjutnya ada putaran paksi luar atau external rotation. Putaran paksi luar ini terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Nah, ini contohnya putaran paksi luar, kepala lahir dengan oksiput anterior. Bahunya harus memutar secara internal, jadi bahunya ini sejajar dengan diameter anteroposterior panggul, jadi lurus. Kemudian rotasi eksternal kepala menyertai rotasi eksternal bahu. Begitu. Kemudian yang gerakan terakhir ada ekspulsi, yaitu bahu melintasi PAP dalam keadaan miring menyesuaikan bentuk panggul, sehingga di dasar panggul apabila kepala telah lahir bahu dalam posisi depan belakang. Bahu depan lahir terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Jadi gambarnya seperti ini, pengeluaran bahu depan. Jadi bahu depannya lahir terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Nah, seperti itu. Terima kasih, mungkin tadi pada penjelasan saya masih ada yang kurang atau sangat banyak yang kurang. Saya mohon maaf. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan masih salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.